Hai guys, pernah nggak kalian ngalamin lagi penting-pentingnya video call tiba-tiba freeze? Mau download file kerja, progress barnya jalan di tempat. Atau yang paling nyebelin, lagi asik nonton YouTube, tiba-tiba kualitasnya turun jadi 144p. Selamat datang di Indonesia guys, di mana kecepatan internet itu cuma janji manis. Tapi yang bikin aku bikin video ini bukan cuma soal keluhan kita sehari-hari. Beberapa waktu lalu viral pernyataan dari seorang pejabat yang bilang, internet cepat buat apa? Dan guys, pertanyaan ini sebenarnya menjelaskan kenapa kita stuck di situasi ini. Jadi hari ini, aku mau ajak kalian bedah kenapa internet 4G dan 5G kita berasa nggak secepat yang dijanjikan. Oke, nggak perlu lama-lama, langsung aja ke videonya. Sebelum kita ngomongin kenapa dan gimana, kita harus tahu dulu seberapa parah sih kondisi kita dibanding negara lain. Aku pakai data dari Ookla Speed Test Global Index dan OpenSignal. Dua sumber yang terpercaya buat ukur performa internet seluruh dunia. Berdasarkan data terbaru, kecepatan rata-rata download 4G Indonesia itu ada di angka 16-20 Mbps. Sekilas kedengaran oke kan? Tapi mari kita taruh dalam konteks regional. Singapura punya kecepatan rata-rata 62 Mbps, Korea Selatan 67 Mbps. Tapi guys, ini negara-negara maju, ekonominya kuat, jadi wajar mereka lebih cepat. Yang menarik adalah ketika kita bandingkan dengan negara yang levelnya lebih sebanding. Thailand kecepatannya 35 Mbps, hampir 2 kali lipat kita. Malaysia 32 Mbps. Vietnam yang pendapatan per orangnya masih di bawah kita, kecepatannya 28-30 Mbps. Bahkan Filipina yang situasi geografisnya mirip kita sebagai negara kepulauan, mereka punya kecepatan sekitar 25 Mbps. Jadi jelas, kita ketinggalan guys. Dan ini bukan soal perasaan, ini data konkret. Sekarang soal 5G. Operator kita udah mulai launching 5G dari tahun 2021, tapi jangkauannya masih sangat terbatas. Mayoritas di Jakarta, beberapa titik di Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya. Dan yang penting, ini bukan 5G murni yang berdiri sendiri. Sebagian besar masih 5G yang bergantung pada infrastruktur 4G. Makanya performanya gak segila 5G beneran yang ada di Korea atau China. Faktanya, berdasarkan laporan GSMA Intelligence, Indonesia baru punya sekitar 1-2% penetrasi 5G dari total sambungan mobile. Bandingkan dengan Korea Selatan yang udah 45%, China 30%, bahkan Thailand udah 5%. Kita masih sangat awal guys. Dan satu lagi yang jarang dibahas adalah latency atau delay. Buat kalian yang main game online atau video call, delay ini sangat penting. 4G kita rata-rata delaynya 35-45 milidetik. Sementara negara kayak Jepang bisa 20 milidetik, Korea 18 milidetik. Beda 20 milidetik kedengaran kecil. Tapi dalam praktiknya, ini bisa berarti perbedaan antara permainan yang lancar dan lag yang bikin frustasi. Nah, sekarang masuk ke pertanyaan inti. Kenapa sih? Apakah operator kita nggak kompeten? Apakah infrastruktur kita ketinggalan zaman? Atau ada faktor lain? Jawabannya kompleks guys, dan aku akan breakdown satu persatu. Problem pertama, infrastruktur backhaul yang belum merata. Jadi guys, banyak orang fokus ke tower BTS atau teknologi Radio Access Network. Padahal bottleneck sebenarnya ada di backhaul. Backhaul ini yang nyambungin tower BTS ke core network. Bayangin kayak jalan tol yang nyambungin kota ke kota. Kalau jalan tolnya kecil atau rusak, ya traffic macet kan? Indonesia masih banyak backhaul yang pakai microwave atau copper cable, bukan fiber optik. Berdasarkan data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, fiberisasi kita baru sekitar 12-15% dari total BTS yang ada. Bandingkan dengan Thailand yang udah 40% atau Vietnam 35%. Tanpa fiber optik, speed 4G dan 5G ya mentok di situ aja guys. Teknologi radionya canggih, tapi backhaulnya masih jadul. Problem kedua, alokasi spektrum frekuensi yang terbatas. Ini teknikal tapi penting banget guys. 5G itu butuh spektrum frekuensi yang lebar buat bisa kasih speed tinggi. Ada 3 band utama, low band di bawah 1 GHz, mid band 1-6 GHz, dan high band atau mmWave di atas 24 GHz. High band ini yang bisa kasih speed sampai gigabit per second, tapi range-nya pendek. Mid band seimbang antara speed dan coverage. Nah, masalahnya, pemerintah Indonesia sampai sekarang baru alokasikan spektrum 5G di 2,3 GHz dengan bandwidth cuma 100 MHz per operator. Bandingkan dengan Korea yang kasih sampai 280 MHz, China bahkan 200 MHz per operator. Bandwidth yang sempit itu langsung membatasi berapa banyak data yang bisa lewat dalam satu waktu.
Kayak kita punya mobil balap tapi dipaksa jalan di gang sempit, ya nggak bisa ngebut guys. Problem ketiga, biaya investasi tinggi dengan ROI yang nggak jelas. Operator telekomunikasi kita itu sebenarnya dalam posisi dilematis. Tahun 2021-2022, mereka harus bayar lisensi 5G yang totalnya triliunan rupiah. Telkomsel bayar sekitar 5 triliun. XL dan Indosat juga masing-masing beberapa triliun. Belum lagi operational cost yang tinggi, pajak dan kewajiban USO atau Universal Service Obligation. Sementara itu, ARPU atau Average Revenue per User di Indonesia itu rendah banget guys, sekitar Rp45.000-Rp50.000 per bulan. Bandingkan dengan Singapura yang 400.000, Korea 350.000. Artinya, operator kita harus serve lebih banyak user buat bisa balik modal. Dan dengan daya beli masyarakat kita yang masih terbatas, mereka nggak bisa agresif upgrade infrastruktur karena takut nggak balik modal. Di negara lain, pemerintah sering kasih stimulus, tax break, atau bahkan co-invest dalam infrastruktur. Di Indonesia, kebanyakan diserahkan ke mekanisme pasar. Operator harus survive sendiri dalam kondisi margin yang tipis dan kompetisi yang ketat. Problem keempat, regulasi dan perizinan yang ribet. Ini yang jarang disorot guys. Buat bangun satu tower BTS aja, operator harus urus puluhan izin. Dari izin lingkungan, izin lokasi, izin mendirikan bangunan, sampai koordinasi dengan pemerintah daerah. Prosesnya bisa makan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Bandingkan dengan Vietnam yang sederhanakan semua jadi one-stop service, selesai dalam 2-3 bulan. Belum lagi masalah right of way. Kalau operator mau tarik fiber optik, mereka harus negosiasi dengan Pemda, dengan PLN, dengan pemilik lahan. Setiap negosiasi bisa makan waktu dan biaya. Ini hambatan yang bikin deployment jadi lambat dan mahal. Problem kelima, geografis. Tantangan yang real, tapi bukan excuse. Oke guys, aku nggak mau bilang bahwa geografis Indonesia itu nggak challenging. Kita punya 17.000 pulau, banyak daerah remote, topografi yang bervariasi dari pegunungan sampai hutan. Ini tantangan yang legitimate. Tapi, dan ini penting, tantangan bukan berarti impossible. Filipina juga archipelago dengan 7.600 pulau, tapi coverage mereka lebih baik. Jepang juga kepulauan dengan topografi pegunungan yang ekstrim, tapi infrastruktur mereka world class. Jadi, geografis itu faktor, tapi bukan excuse utama. Yang membedakan adalah political will dan strategi investasi. Sekarang kita bahas topik yang sensitif. Statement internet cepat buat apa yang viral itu. Aku gak mau serang personal karena itu gak produktif. Tapi aku mau analisis kenapa statement ini bermasalah dan apa implikasinya. Mindset infrastruktur sebagai kemewahan, bukan kebutuhan. Statement ini mencerminkan mindset yang masih nganggap internet sebagai luxury, bukan infrastruktur dasar. Padahal guys, dunia udah bergerak maju. Internet sekarang sama pentingnya kayak listrik dan air bersih. Ini bukan soal nonton Netflix atau main game. Ini soal kelangsungan ekonomi dan daya saing nasional. World Bank pernah keluarkan studi yang bilang setiap 10% peningkatan dalam broadband penetration bisa nambah 1,4% ke GDP growth di negara berkembang. McKinsey juga pernah hitung bahwa ekonomi digital bisa kontribusi sampai 10% dari GDP Indonesia kalau infrastrukturnya memadai. Jadi, ini bukan soal gaya hidup, ini soal pertumbuhan ekonomi yang nyata dan bisa diukur. Dampak konkret dari internet lambat. Biar aku kasih contoh konkret guys. Selama pandemi, kita lihat gimana online learning jadi struggle karena internet yang gak reliable. Siswa di daerah harus pergi ke bukit cari sinyal, guru kesulitan upload materi, kesenjangan dalam pendidikan makin lebar karena yang punya akses internet bagus bisa belajar efektif, yang gak punya tertinggal. Dalam sektor bisnis, UMKM yang mau go digital kesulitan karena internet yang lambat. Bayangin guys, kalian punya produk bagus, mau jualan online, tapi upload foto aja lama banget. Live streaming buat promosi, lag terus. Ini langsung berdampak ke penghasilan mereka guys. E-commerce Indonesia nilainya udah 50 miliar dolar di 2023, tapi pertumbuhannya bisa lebih cepat kalau infrastrukturnya lebih baik. Di sektor kesehatan, telemedicine bisa jadi game changer buat daerah yang nggak punya dokter spesialis. Tapi gimana mau efektif kalau video call terus putus? Ini literally soal akses ke layanan kesehatan yang bisa selamatkan nyawa. Dan guys, yang paling concerning adalah dalam konteks kompetisi global. Dunia sekarang lagi lomba ke AI, ke automation, ke industri 4.0. Semua ini butuh fondasi berupa internet yang cepat dan stabil.
Negara yang punya infrastruktur digital kuat akan tarik investasi, kembangkan tech talent, dan tumbuhkan ekonomi digital mereka. Indonesia punya demographic bonus. Kita punya populasi muda yang besar yang bisa jadi tech-savvy workforce. Tapi talent itu gak akan berkembang optimal kalau infrastrukturnya membatasi. Developer gak bisa coding dengan efisien kalau internet lambat. Desainer gak bisa kolaborasi real time. Startup gak bisa scale karena infrastruktur gak mendukung. Jadi, ketika ada statement internet cepat buat apa, secara implisit itu bilang kita oke-oke aja tertinggal. Kita oke jadi market, bukan player. Kita oke jadi konsumen teknologi, bukan creator. Dan ini guys, yang bikin mengkhawatirkan. Jadi itu dia guys, pembahasan lengkap kita tentang kondisi internet Indonesia. Dari data, masalah, sampai solusi yang bisa kita pelajari dari negara lain. Sekarang giliran kalian. Tulis di komen, gimana pengalaman kalian dengan internet di Indonesia? Pernah ngalamin lag saat penting-pentingnya? Share cerita kalian. Jangan lupa like dan share video ini supaya banyak orang yang tahu. Terima kasih sudah menonton sampai akhir dan sampai jumpa di video berikutnya.